Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andisar, salam pemuda desa. Mari kita belajar untuk memahami. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa poin, 5 poin calon bupati atau calon wali kota yang layak menang tapi tidak layak untuk memimpin. Nah, seperti apa 5 poin itu? Jadi di sini saya ingin sedikit menyampaikan beberapa gambaran yang memang sering terjadi di momen-momen pemilihan di pesta demokrasi. Yang pertama adalah calon bupati atau calon wali kota hanya mengandalkan uang untuk menang. Nah, ini biasa terjadi. Kalau sudah momen politik seperti ini, calon bupati ataupun calon wali kota dengan berbagai cara untuk bisa menang. Yang pertama tadi itu dengan uang mereka. Uang ini yang biasa dilakukan untuk mereka dengan cara apapun agar bisa menang. Ya, biasa bahasa yang selalu digunakan oleh teman-teman itu adalah serangan fajar. Nah, serangan fajar ini, bayangkan berapa ribu wajib pilih yang harus diberikan uang untuk mereka diambil suaranya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman ataupun masyarakat yang ingin memilih calon bupati atau wali kota yang hanya mengandalkan kekuatan uang. Nah, yang kedua, calon bupati atau calon wali kota itu salah pilih wakil. Nah, ini juga memungkinkan bagaimana seorang calon bupati ataupun wali kota memilih pasangan. Nah, bisa saja menang di dalam suatu pertarungan, tetapi mungkin terkadang orang yang mendampingi beliau 01 untuk menjadi wakilnya, terkadang kemampuannya juga untuk memanajemen suatu daerah ataupun kota itu tidak layak. Yang kedua, ini di calon wakil ini biasa hanya menjadikan tempat di mana kekalahan dari calon 01 itu sendiri. Nah, sehingga perlu untuk calon bupati ataupun wali kota harus betul-betul melihat siapa yang layak untuk dijadikan 02. Yang ketiga, setelah terpilih lupa dengan janji-janji politiknya. Nah, biasa ini juga terjadi ketika calon bupati ataupun calon wali kota dalam proses kampanye dengan menyampaikan visi misi janji-janji politiknya, ketika ia terpilih maka dia lupa dengan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Nah, ini juga tidak layak untuk memimpin. Nah, kemudian yang keempat adalah calon bupati atau calon wali kota yang mengejar fee proyek. Nah, ini sering terjadi di Indonesia. Itu sering terjadi kalau calon bupati kemudian calon wali kota ketika mereka terpilih, nah, uang yang kemudian mereka pertaruhkan selama kampanye untuk menang di suatu pertarungan politik, nah, disinilah biasa mereka menggunakan bagaimana cara pengembalian mereka. Jadi masyarakat hari ini harus pandai untuk memilih. Jangan dimanfaatkan oleh calon bupati atau calon wali kota yang hanya mengandalkan uangnya saja. Nah, seperti itu. Yang kelima, yaitu banyak calon bupati ataupun calon wali kota yang kemudian sudah terpilih. Nah, pemenang proyek itu keluarga terdekat mereka. Nah, ini biasa sering terjadi.
Jadi kalau kita temukan proyek-proyek yang biasa ada, nah itu yang kerjakan terkadang itu adalah famili atau keluarga terdekat bupati ataupun wali kota itu sendiri. Nah, sehingga teman-teman ataupun masyarakat yang ingin memilih calon bupati ataupun calon wali kota, nah tentunya harus memahami karakter seorang pemimpin itu sendiri. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari 5 poin calon bupati ataupun calon wali kota yang layak menang tapi tidak layak memimpin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.